Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sertifikasi dosen adalah proses pengakuan formal terhadap kompetensi dan kualifikasi seorang dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar di perguruan tinggi. Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Natalia Beba, Eskap Nurse Magister Keperawatan. Saya seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu. Video ini dibuat untuk melengkapi pengajuan sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Pada contoh pembelajaran, mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah keperawatan inti pada program studi Diploma 3 Keperawatan, yaitu keperawatan lansia. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. Metode menggunakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang digunakan adalah DIA, di mana Delivery Interaction Assessment, baik secara online maupun dilakukan secara offline. Keperawatan lansia merupakan keperawatan yang menguraikan serta mengaplikasikan asuhan keperawatan tentang lansia, tentang penerapan terapi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup lansia. Adapun CPL pada program studi keperawatan lansia terdiri dari menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian khususnya keperawatan yang dilakukan secara mandiri. CPL yang ketiga, menguasai prinsip penata laksanaan asuhan keperawatan gerontik. Dan CPL yang keempat, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Dalam mata kuliah keperawatan gerontik ini, kami memiliki CPMK yang sangat menarik dan dapat dilakukan dalam proses pengembangan rancangan program studi, di mana yang pertama, konsep keperawatan lansia dan model teori keperawatan pada lansia. Kemudian yang kedua, asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, spiritual yang menjamin kesehatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Ketiga, penerapan asuhan keperawatan lansia dengan berbagai masalah kesehatan. CPMK yang keempat, mampu melaksanakan tindakan keperawatan yang tepat dan profesional pada pasien gerontik dengan memecahkan masalah, pekerjaan, dan sifat konteks sesuai dengan bidang keahlian terapan dan memiliki pemikiran yang logis, inisiatif, dan dapat dilaksanakan serta bertanggung jawab untuk mendapatkan hasil secara mandiri. Adapun referensi utama yang saya gunakan dalam proses pembelajaran keperawatan gerontik ini terdiri dari buku STKI PPNI, SLKI dari PPNI, STIKI dari PPNI sebagai referensi utama, maupun adapun selain referensi utama yang saya gunakan, perawatan lansia memiliki referensi pendukung baik yang diterbitkan secara ilmiah melalui penelitian maupun melalui buku-buku terkait dengan keperawatan gerontik. Aspek penilaian pada keperawatan lansia ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, aktivitas perspektif terdiri dari 10%, hasil proyek 40%, tugas 10%, kuis 10%, ETS atau evaluasi tengah semester 15%, evaluasi akhir semester 15%. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah proyek edukasi pembelajaran yang terdiri dari ceramah atau tutorial, praktikum, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, role play, dan diskusi kelompok. Dan berikut adalah proses pembelajarannya.
Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya absen dulu ya untuk hari ini ya. Karena kita sudah tatap muka, saya akan absen. Siapa yang memanggil namanya, tolong angkat tangan dulu. Mau lihat sekaligus lihat keadaannya apakah sehat hari ini ya. Seperti itu. Boleh seperti itu ya. Alfarel. Sip. Baik, halo apa kabar hari ini? Selamat pagi. Selamat pagi. Komang hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa. Jadi hari ini, apakah semuanya masih mengingat materi sebelumnya yang minggu lalu sempat Mem ajarkan di kelas ini? Oke, silakan Gusti. Terima kasih. Jadi minggu lalu materi yang dibahas yaitu pengkajian umum pada lansia terdiri dari data objektif dan data keseluruhan. Luar biasa, baik sekali ya. Minggu lalu sempat Mem ajarkan tentang pengkajian umum pada lansia, di mana kita akan mendapatkan data, baik secara data subjektif maupun data objektif. Dan pada hari ini, saya akan melanjutkan materi kita tentang pengkajian khusus pada lansia. Jadi ada beberapa yang harus kita ketahui bersama. Kita harus lihat tingkat kualitas hidup lansia dari berbagai aspek. Kita harus tahu dia masih bisa tidak berjalan secara sendiri. Kita harus bisa tahu apakah lansia itu bisa beraktivitas secara mandiri, apakah dia bisa melakukan interaksi sosial atau sudah memiliki kemunduran dalam melakukan aktivitas hari-hari. Baik, hari ini kita masuk dalam materi pengkajian khusus. Mem akan membagi 3 poin penting. Yang pertama pengkajian status fungsional. Kemudian kedua status kognitif, 3 dan fungsi sosial. Jadi ketiga fungsi ini memiliki peranan penting dalam kehidupan lansia dalam menjalankan kehidupannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, pengkajian status fungsional. Jadi pengkajian status fungsional ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada namanya indeks CATS. Ada namanya Bartle Index, ada namanya Sullivan. Nanti Mem akan jelaskan secara bertahap. Apa yang dimaksud dengan indeks CATS? Indeks CATS adalah salah satu bentuk penilaian atau menggunakan alat untuk mengetahui bagaimana lansia itu memiliki tingkat kemandirian. Ya, jadi harus pakai indeks CATS kalau mau lihat tingkat kemandirian. Jadi kemandirian itu meliputi apa? 1, mandiri mandi. Bisa mandi sendiri, bisa berpakaian, bisa ke kamar mandi, bisa melakukan kegiatan berpindah dari kursi ke tempat tidur, dari tempat tidur ke tempat tidur lainnya. Bisa menggunakan atau melakukan aktivitas makan dengan sendiri. Ini yang perlu diperhatikan. Dan ketika kita menggunakan indeks CATS, berarti kita bisa mengetahui seberapa tinggi dari tingkat kemandirian lansia. Ya, Mem harap bisa paham untuk tingkat kemandirian dengan menggunakan indeks CATS. Selanjutnya, kriteria indeks CATS bisa kita perhatikan. Ada beberapa yang bisa kita ambil sebagai acuan. Semuanya bisa dikatakan baik, akan memiliki skor penilaian dari poin A sampai poin G. Tergantung dari bagaimana kita bisa menilai hasil mandiri lansia tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi Bartle Index. Bartle Index ini masih sama fungsinya dengan indeks CATS, melihat atau mengkaji atau mengetahui kemampuan lansia secara mandiri. Ya. Berikut kita masuk dalam pengkajian posisi dan keseimbangan. Kenapa ini perlu? Karena pengkajian posisi kadang-kadang lansia dalam keseharian tanpa disadari atau lansia tanpa mengetahui sudah mengalami kemunduran dalam beraktivitas sehingga bisa menyebabkan lansia tersebut bisa jatuh
atau bisa saja mengalami ketidakseimbangan dalam melakukan aktivitas sehingga perlu dilakukan pengkajian. Jadi harus ada pengkajian posisi dan keseimbangan ya. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi pengkajian kognitif. Siapa yang tahu apa itu kognitif? Ada yang bisa bantu Mem untuk menjelaskan? Ada yang ingat apa itu kognitif? Silakan Andika. Oke. Baik, terima kasih. Kognitif daya pikir atau kita berbicara tentang pengetahuan. Ya, pengetahuan dari siapa? Berarti pengetahuan lansia. Untuk menilai tingkat pengetahuan atau menilai pengkajian status kognitif, kita bisa menggunakan alat ukur SPMSQ atau MMSE atau IDB. Jadi bisa kita menggunakan salah satu. Supaya apa kita tahu ini fungsi kognitif dari lansia masih baik atau tidak, mundur atau tidak, mengalami peningkatan atau tidak mengalami peningkatan ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke SPMSQ. Apa itu SPMSQ? SPMSQ adalah pengkajian untuk mengkaji intelektual. Jadi seperti apa intelektualnya? Memori, daya ingat yang lalu, short term dan long term. Waktu yang panjang dengan waktu yang pendek ya. Kemudian selain itu ada MMSE. Apa yang dimaksud dengan pengkajian MMSE? Ada yang bisa bantu? MMSE itu apa? MMSE salah satu alat penilaian untuk mengkaji tingkat intelektual juga. Fungsinya apa? Mengetahui yang pertama orientasi, yang kedua registrasi, yang ketiga perhatian, keempat kalkulasi, kelima mengingat kembali, dan yang keenam adalah bahasa. Ini beda SPMSQ dan MMSE, tapi fungsinya sama-sama untuk mengkaji fungsi intelektual ya. Baik, selanjutnya ada pengkajian fungsional untuk intelektual IDB. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui beberapa karakteristik yang dialami oleh lansia. Salah satunya apa? Misalnya berhubungan dengan alam perasaan. Kemudian ada rasa pesimis, saya sudah tidak mampu apa-apa, saya tidak bisa kerja, saya tidak berguna, itu pesimis. Kemudian memiliki rasa kegagalan, kepuasan, rasa bersalah, rasa terhukum, kekecewaan terhadap seseorang. Jadi ada beberapa poin menurut alat ukur IDB atau Inventaris Depression Back. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pengkajian khusus. Baik, mungkin itu yang Mem sampaikan hari ini materi saya. Ada yang ingin mau diperjelas atau yang mau ditanya kembali, saya silakan kepada mahasiswa saya yang luar biasa hari ini ya, tentunya ada. Oke, baik, luar biasa. Di sini ada Stevi dan ada Andika. Saya silakan dulu kepada Stevi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mem, saya ingin bertanya, apa itu di pengkajian MMSE? Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi ditanya apa itu pengkajian MMSE? Seperti yang Mem sudah jelaskan sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang pengkajian MMSE, berarti kita berbicara tentang pengkajian yang berhubungan dengan intelektual di mana berfokus kepada aspek orientasi. Contoh orientasinya bagaimana? Sekarang tahun berapa? Sekarang tanggal berapa? Kemudian contoh registrasinya seperti apa? Bapak masih ingat sekarang ini atau misalnya menunjukkan satu benda. Masih ingat benda itu apa? Itu contoh bentuk-bentuk pertanyaan dari MMSE. Kemudian memberikan perhatian, kalkulasi, berikan dia perhitungan sederhana.
kemudian memberikan beberapa huruf yang mungkin saja bisa kita balik. Supaya daya ingat bisa kita ketahui apakah diingat atau tidak. Oma tadi saya bilang Bapak, bolehkah Oma ulangin mulai dari huruf belakang? Seperti demikian. Oke, apakah sudah jelas, Stevi? Sudah jelas, Mem. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Stevi ya. Pertanyaannya luar biasa. Selanjutnya kepada Andika, Mem persilakan. Seperti yang disampaikan di awal topik tadi bahwa lansia sering bertambah usia dalam mengalami berbagai penurunan seperti aktivitas dan pergerakan lainnya. Seperti pada materi kita pada saat ini menyinggung adalah pengkajian status fungsional yang meliputi adalah indeks CAS. Jadi yang menjadi pertanyaanku adalah bagaimana kita memastikan bahwa akurasi penilaian ADL terhadap pasien lansia yang mengalami demensia ringan dapat menggunakan indeks CAS tersebut. Baik, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan tentang indeks CAS. Bagaimana seorang lansia demensia, benar kita pastikan bisa melakukan tingkat kemandirian. Kita harus kaji dengan menggunakan tools, rumus atau indeks CAS. Ya. Sebagian besar pasien dengan status atau diagnosa demensia mengalami beberapa kategori kemunduran daya ingat. Sehingga beberapa mempengaruhi tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam melakukan indeks CAS ini ada tools yang akan kita berikan. Pasien akan mengisi atau menjawab sesuai dengan kemampuan. Kemudian kita sebagai petugas kesehatan, sebagai perawat khususnya, akan mengkalkulasi sesuai dengan berapa total indeks CAS yang didapatkan dan disesuaikan dengan interpretasi hasil yang sudah Mem jelaskan tadi, yang terdiri dari tingkat kemandirian poin A sampai dengan tingkat kemandirian poin G. Ya, baik. Mungkin itu masih tentang penjelasan tentang indeks CAS. Apakah sudah jelas, Andika? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari kelas ini ya. Mem berharap setelah materi ini tidak akan berlalu begitu saja, segera dan bisa diaplikasikan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup lansia. Baik, terima kasih. Akhir kata, terus semangat untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, karena nilai hanyalah bonus yang akan diberikan ya. Kita kasih aplaus dulu untuk diri kita masing-masing. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siap, Mem. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah keperawatan lansia, program studi Diploma 3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih.